dibaca oleh Nabi kita ketika beliau akan bepergian. Bapak Ibu cukup mengaminkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali wal waladi. Bismillah tawakkalna 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dhaifur Rahman rahimakumullah. Sebelah kanan kita Bapak Ibu, hari-hari di Madinah kalau ingin berfoto-foto ini bagus backgroundnya, lihat ke kanan. Insya Allah juga kita akan mengambil waktu, nanti akan saya pandu, kita akan foto dengan spanduk pakai background yang samping kanan kita tadi. Insya Allah. Bapak Ibu sehat semua? Coba saya ingin dengar ketika saya bilang takbir, Bapak Ibu Allahu Akbar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu takbir, senantiasa mensucikan diri mereka. Dhaifur Rahman rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di samping kiri kita Bapak Ibu, ini ada sebuah masjid dengan satu menara. Ini namanya Masjid Al-Ijabah. Masjid Al-Ijabah artinya masjid tempat pengkabulan doa, di mana Rasulullah pernah terjadi satu kisah sejarah. Rasulullah pernah bepergian keluar kota Madinah. Kemudian ketika masuk kota Madinah, Rasulullah mampir di tempat tadi yang sekarang menjadi masjid. Rasulullah sholat asar ditemani beberapa orang sahabat. Setelah sholat, sahabat-sahabat bertanya, kenapa Rasulullah saat berdoa, padahal waktu mereka dibunuh waktu, tetapi kenapa Rasulullah setelah sholat itu lama berdoa? Ada salah seorang sahabat bertanya, apa yang kau minta dalam doamu ya Rasulullah? Sebelum saya lanjutkan, samping kanan kita ini adalah pekuburan Baqi Al-Gharqad, pekuburan para sahabat. Lebih dari 10.000 sahabat laki-laki dan perempuan dikuburkan di situ, termasuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sahabat Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lainnya. Orang-orang yang dikuburkan di Baqi, Bapak Ibu, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan, wajah mereka bersinar, bercahaya bagaikan bulan purnama. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya suka sekali mendoakan para penduduk Baqi. Apa itu pagi hari, sore hari, malam hari. Kalau Rasulullah ada waktu, senantiasa pergi ke penduduk Baqi, kemudian Rasulullah mendoakan. Sehingga dengan doa-doa Rasulullah mereka mendapatkan keutamaan khusus. Samping kanan kita ini adalah Masjid Dzunnurain, Masjid dua cahaya, di mana Masjid Utsman bin Affan, karena Utsman ini diberi gelar sebagai Dzunnurain, dua cahaya karena 2 kali menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saya lanjutkan tentang Masjid Al-Ijabah. Apa yang diminta oleh Rasulullah waktu itu? Rasulullah meminta 3 permintaan. Yang pertama, supaya umat Islam dijaga dari bahaya banjir. Yang kedua, supaya umat Islam dijaga dari bahaya paceklik. Dan yang ketiga, supaya umat Islam dijaga dari bahaya saling benci-membenci, gontok-gontokan, saling berkelahi. 2 permintaan di atas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan permintaan yang ketiga untuk supaya umat Islam ini tidak saling bermusuhan, itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat sampai saat sekarang ini di antara kalangan umat Islam belum ada yang namanya hubungan yang harmonis, persatuan yang kuat. Di sana sini masih terjadi saling bermusuhan dan saling membenci. Bapak Ibu yang mulia, di samping kiri kita, agak ke kiri, ini ada sebuah masjid yang berkubah hijau. Ada satu menara. Ini namanya Masjid Bilal bin Rabah. Masjid Bilal bin Rabah
radhiyallahu taala anhu. Bilal bin Rabah kita tahu seorang budak pada zaman Rasulullah yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dikekalkan di dalam banyak kitab hadis, banyak kitab sejarah. Salah seorang yang memiliki sikap yang sabar itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Kita lihat di dalam sejarah ketika beliau masuk Islam, beliau dipenjarakan oleh majikannya, beliau disiksa oleh majikannya, beliau dihinakan oleh orang-orang penduduk kota Mekah waktu itu, tetapi beliau tetap memegang teguh yang namanya keimanan dan keislaman yang waktu itu masih asing di kalangan bangsa Arab. Sampai di dalam sejarah beliau dijemur di bawah terik matahari yang luar biasa panasnya, dalam keadaan telanjang, kemudian dada dan perutnya ditindihkan dengan batu yang keras, lehernya ditarik, kemudian mengitari lorong-lorong kota Mekah. Semua orang yang mendapatinya mengencinginya, melemparinya, meludahinya, mencambuknya untuk supaya dia keluar dari keimanan dan keislaman. Akan tetapi Bilal bin Rabah radhiyallahu taala tetap dengan keteguhan iman dan Islamnya, sehingga banyak sekali disebutkan dalam kitab hadis, kitab sejarah, salah seorang sahabat Nabi yang memiliki sifat kesabaran adalah Bilal bin Rabah. Kepala Rasulullah yang suci dikotori oleh pasir dan tanah ketika beliau ikut menggali dan mengangkat tanah dan pasir dari pondasinya Masjid Quba. Banyak sahabat yang mengatakan, wahai Nabiullah, engkau tidak usah bekerja, engkau duduklah, beristirahatlah, biarlah kami sahabat-sahabatmu yang bekerja membangun Masjid Quba. Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai sahabatku yang mulia, biarkan saja saya ikut membangun Masjid Quba ini, membantu kalian. Kalian ambillah pekerjaan yang lain yang bisa kalian lakukan. Allahu Akbar. Sebagai sosok seorang pemimpin yang luar biasa, beliau tidak hanya memerintahkan, beliau tidak hanya menyuruh, akan tetapi beliau langsung terjun ke medan pembangunan. Beliau langsung memberikan contoh yang terbaik untuk sahabat-sahabatnya yang lain. Apa yang dulu Rasulullah lakukan, beliau senantiasa mengunjungi Masjid Quba untuk beribadah di dalamnya. Insya Allah dengan niatan kita yang suci, pahala dan kebaikan yang dijanjikan kepada kita semuanya bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam surah At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun. kurang kecil ya? Larang itu. Bun.
bikin unsumnya. Masih ngapa ngono? Nggak tahu sih kan mau ke kapan? Untuk Bapak, besar sekali. Ibu Bapak jamaah Mosel mengingatkan untuk nanti titik kumpul kita semua ya, diingat yang ini ya, ingat ya. Bapak baru itu. Asal canggot pas mau asal. Rasa gak? Gak, langsung. Cik, ini Cik. Kangen dulu kan Ibadah kita, doa dan zikir kita di Masjid Quba ini mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah. Kemudian doa-doa kita semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sekali lagi sebelah kiri Bapak Ibu, Masjid Quba-nya akan kita tinggalkan. Subhanallah. Kita berdoa dalam